Racikan Berita. Untuk mengusut tuntas kasus dugaan pemerasan Firly Bahuri selaku Ketua KPK terhadap mantan Menteri Pertanian. Kita tahu teman-teman bahwa KPK sebagai lembaga independen harus benar-benar berdiri di atas kaki sendiri, berdiri untuk dapat menegakkan kasus korupsi di Indonesia ini. Tegakkan keadilan di tengah-tengah Indonesia yang sedang carut-carut. Aliansi Rakyat Penggugat akan menempelkan poster-poster ini di sebelah sana. Tolong Bapak Polisi, jangan pernah cabut poster yang akan kami tempel. Catat, jangan pernah cabut poster yang akan kami tempel. Oke, sekian. Silakan teman-teman tempel di sana. Tempel aja, tempel. Bapak Polisi tolong. Oke, silakan ditempel untuk simbolis. Jangan pernah copot apa yang sudah kami tempel di sini. Ini adalah satu bukti bahwa aliansi rakyat hati-hati Penggugat naiknya. mendukung Inilah Polda Metro Jaya. Tidak maju lagi Danya. Seorang mama, seorang ibu, seorang perempuan berani naik untuk menegakkan keadilan. Maka Jangan pernah cabut poster yang di belakang kami sampai kasusnya selesai. Hidup Indonesia, hidup rakyat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Dalam hal ini menyikapi situasi kegaduhan nasional yang timbul akibat beredarnya foto pertemuan antara Ketua KPK dengan Pak Syahrul Yassin Limpo yang ditenggarai adalah dugaan pemerasan sebanyak 1 miliar dalam bentuk pecahan dolar Singapura. Kita tidak bisa membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Ini berbahaya bagi penanganan korupsi di Indonesia. Anda bisa bayangkan kalau Ketua KPK, pimpinan tertinggi KPK saja sudah main api, sudah main-main dalam hal penanganan kasus korupsi. Ini tidak boleh kita biarkan karena ini akan makin menyuburkan praktek-praktek korupsi di semua jajaran, di semua lini. Mulai dari istana sampai RT juga udah sampai terjebak korupsi, dan ini sangat membahayakan bagi rakyat Indonesia dan masa depan bangsa Indonesia. Nah, untuk mungkin menambahkan ada rekan saya, Bung Niko Silalahi, silakan. Oke, teman-teman media, di sini kita hadir untuk memberi dukungan kepada polisi agar segera menetapkan Firly sebagai tersangka. Karena dari penyelidikan sudah naik ke penyidikan. Biasanya naik penyidikan itu sudah ada tersangkanya. Maka kita mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan tersangkanya dan segera menahannya. Di sini juga kami menunjukkan bahwa kami, gerakan sipil sosial, gerakan rakyat, itu tidak pernah bermusuhan dengan polisi. Justru kita mendukung polisi agar bertindak profesional, menjalankan fungsinya sesuai dengan Tribunata, mengayomi, melindungi dan melayani rakyat. Walaupun setahun yang lalu aku digebuk polisi di Medan sampai gigi kerontok, tapi itu bukan kebencianku kepada polisi, karena keluarga besar kami, keluarga besarku juga banyak yang polisi. Kita hanya ingin polisi yang bekerja dengan profesional, kita hanya ingin polisi yang bertindak dengan profesional, dan polisi yang anti pada korupsi. Itu yang kita butuh. Kita tidak ingin ada polisi yang brutal. Tapi kalau brutalnya terhadap kasus korupsi, itu kita butuhkan. Bukan brutalnya pada rakyat, bukan tahunya mukul-mukul rakyat, bukan tahunya nembak-nembak rakyat, bukan tahunya matikan rakyat. Maka dari itu, hari ini kami, gerakan masyarakat sipil, mendukung Polri untuk segera
menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan dan menahannya. Itu dari saya. Hidup rakyat! Tangkap terus. Nggak perlu panjang lebar lagi mungkin ya, karena semua sudah jelas. Yang jelas kami dari Aliansi Rakyat Menggugat mensupport kerja Polda Metro Jaya untuk menyelesaikan kasus ini. Jangan padamkan semangat rakyat, jangan hancurkan harapan rakyat. Jadilah penegak hukum yang baik, yang hak adalah hak, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kembali bersihkan citra Anda, buruk Anda di masyarakat. Naikkan lagi image positif Anda sebagai penegak hukum di bumi yang sedang kita pijak di Republik Indonesia. Kembali lagi, tunjukkan kerja baik Anda. Kami menunggu kerja keras Anda dan kerja positif Anda untuk rakyat dan untuk negara yang kita cintai. Itu saja. Semangat Polri. Juga saya ingin tambahkan sedikit bahwa terkait masalah ketersinggungan teman-teman daripada saudara-saudaraku Sari Batang yang ada di Sulawesi Selatan, di Makassar khususnya, dan para tokoh-tokoh dan sesepuh kita Bugis Makassar yang ada di perantauan, saya bisa memaklumi karena memang bahwa diisukan Pak Yassin Limpo itu lari ke luar negeri, padahal beliau sedang mendapatkan tugas kenegaraan untuk mewakili Indonesia di sidang PBB, dalam ini FOA, Forum Pangan, Organisasi Pangan Internasional, FAO gitu loh, ya kan. Namun berita berseberangan bahwa beliau melarikan diri. Itu sejalan dengan pernyataan Pak Syahrul Yassin Limpo sendiri bahwa dia siap bertanggung jawab apapun yang dia kerjakan, dan beliau menyatakan tidak melarikan diri. Dia memilih mengundurkan diri karena sudah dilecehkan oleh Jokowi. Bentuk pelecehan Jokowi adalah ketika ditanya oleh wartawan keberadaan Pak Yassin Limpo di mana, Pak Jokowi menjawab, ada nggak yang punya nomor handphonenya? Tanya ke wartawan, kalau ada nanti saya telepon. Ini presiden nggak goblok amat sih, kalau nggak tahu dia ada menterinya yang ditugaskan untuk mewakili Indonesia ke forum internasional, kok dia nggak tahu? Ini bentuk ketersinggungan. Saya bisa memahami itu, rasa kebatinan yang dialami oleh saudaraku Pak Yassin Limpo, ya kan? Nah ini yang sehingga dia menyatakan saya lebih baik mundur, lebih tinggi nilai harga diri daripada jabatan. Maka dia menyatakan mundur dan siap mempertanggungjawabkan semua apa yang dilakukan, dan ini memicu ketersinggungan. Dan seharusnya sebagai seorang presiden, sebagai pemimpin tertinggi, sebenarnya harusnya bersikap netral aja. Rakyat di Kalimantan Tengah ditembakin, di mana di Rempang lagi dirampas tanahnya, buruh sedang bermasalah dengan Omnibus Law, malah sibuk ngurusin relawan. Ngapain urusin relawan? Lu juga enggak nyapres lagi kok. Ya kan, harusnya yang urus relawan itu Ganjar, Anies, Prabowo, bukan Jokowi. Gitu loh. Ini presiden kita makin kesini makin ngawur aja. Gitu loh. Racikan Berita